Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanih, wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man salu ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhal hadirun, أوصيني نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل وطاعته فقد فاز المتقون كما قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit dan bumi, Allah Ta'ala menunjuk kita manusia menjadi khalifah di muka bumi. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ketika telah berkata Tuhanmu kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya saya telah menjadikan di dalam bumi khalifah. Maka dari itu dalam surah Hud ayat 61 Allah Ta'ala memerintahkan juga kepada kita, selain kita menjadi khalifah di muka bumi, kita diperintahkan untuk memakmurkan apa-apa yang ada di dalam bumi. Sebagaimana firman Allah dalam surah Hud ayat 61, huwa ansha'akum minal ardh, dan Allah lah yang telah menciptakan kalian dari bumi, dari tanah, wasta'marakum fiha, dan Allah lah yang telah meminta kalian untuk memakmurkannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin khatib datang ke masjid ini siang ini jika tidak ada tambang yang dibuka. Karena khatib datang ke masjid ini menggunakan bensin yang menjadi bahan bakar motor. Tidak mungkin hari ini bahkan hari-hari sebelumnya kita bisa membaca Al-Quran tanpa ada pohon yang ditebang. Karena dari penebangan pohon itulah akan dicetak kertas yang akan diubah menjadi mushaf-mushaf. Maka dari itu, kita sebagai seorang manusia, maka tidak ada salahnya bila kita memakmurkan apa yang ada di dalam bumi. Di antaranya adalah dengan memanfaatkan apa yang Allah berikan kepada kita. Dan itu pada dasarnya tidak menyelisihi syariat. Karena pada dasarnya Allah lah yang meminta kepada kita untuk memakmurkan, untuk memaksimalkan sumber daya alam yang Allah berikan kepada kita. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dalam surah Al-Hadid ayat 25 Allah Ta'ala berfirman, wa anzalnal hadida fihi ba'sun syadidu wa manafi'u linnas liya'lamallahu man yansuruhu wa rasulahu bil ghaib. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan, wa manafi'u linnas, dan juga manfaat-manfaat bagi manusia, supaya mereka, yaitu manusia, mempergunakan dengan besi itu
dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasul-rasulnya, padahal Allah tidak dapat mereka lihat. Dan dalam ayat ini pula Allah dengan tegas membolehkan kepada kita untuk bisa memanfaatkan besi dengan sebaik-baiknya, yang mana pemanfaatan besi tersebut tidak dapat kita lakukan jika kita tidak membuka pertambangan untuk memanfaatkan besi-besi tersebut. Masyaallah muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, namun dalam prakteknya tidak jarang kita sebagai manusia melewati batas dari apa yang Allah bolehkan kepada kita dalam memanfaatkan berbagai macam sumber daya yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Ar-Rum ayat 41, Allah Ta'ala berfirman, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah tampak kerusakan di darat dan di laut karena perbuatan tangan manusia. Para ulama tafsir mereka menjelaskan kata al-fasad atau kerusakan ini mencakup rusaknya tanah, air, dan juga udara, serta kehidupan manusia akibat perbuatan manusia. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika hutan ditebang, ketika daerah resapan air dihabisi, lalu sungai menguap dan menenggelamkan kampung, itu merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Namun takdir tersebut terjadi disebabkan oleh apa? Oleh ulah manusia yang tidak amanah dalam mengelola sumber daya alam yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Islam sangat tegas dalam melarang kita untuk merusak bumi ini. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-A'raf ayat 56, Allah Ta'ala berfirman, "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha." Dan janganlah kalian membuat kerusakan di bumi Allah setelah Allah memperbaikinya. Dan juga sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, la darara wa la dirar. Tidak boleh kita menimbulkan bahaya dan tidak boleh bagi kita membalas bahaya dengan hal yang berbahaya. Atas hadis tersebut, maka para fuqaha mereka menjadikannya sebagai kaidah besar. Dalam kitab Al-Ashbah wan Nadhair yang dikarang oleh Al-Imam As-Suyuti, beliau menyatakan segala aktivitas yang dampaknya merusak masyarakat luas itu merupakan perbuatan haram meskipun menguntungkan sebagian kecil. Masyaallah muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, jika pembukaan lahan sawit menguntungkan segelintir orang tapi menenggelamkan ribuan rumah, menenggelamkan ribuan nyawa, merusak sawah rakyat, memiskinkan masyarakat sekitar, maka dalam fikih itu bukanlah pembangunan, itu bukanlah pemakmuran bumi Allah, namun itu merupakan sebuah kezaliman. Dan juga Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada kita untuk selalu memberikan kajian ekologis, memberikan kajian tentang lingkungan jika kita ingin melakukan suatu hal. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man qata'a sidratan sawwaballahu ra'sahu finnar." Barang siapa yang menebang pohon sidr, ini konteksnya adalah pohon apapun dengan contoh pohon sidr, tanpa alasan yang benar sesuai syariat, Allah akan melungkupkan kepalanya ke neraka. Masyaallah muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Melihat dari semua itu, maka dalam menjaga lingkungan yang kita tinggali saat ini perlu kerjasama dari berbagai macam pihak. Di antaranya adalah dari pemerintah yang memberikan regulasi yang tegas terhadap peraturan-peraturan yang berkaitan tentang lingkungan. Bagikan saja
Kita sebagai orang Indonesia, banyak di antara kita yang suka buang sampah sembarangan. Namun jika orang Indonesia tiba-tiba jalan-jalan ke Singapura, otomatis taat aturan. Mengapa bisa? Karena mereka taat dan juga takut dengan sistem pemerintahan yang ada. Orang yang tidak taat pun bisa menjadi taat jika sistemnya mendukung ke arah hal tersebut. Begitu juga dengan orang tua. Pernah dalam suatu hari, khotib menemukan ada seorang kakek mencontohkan buang sampah di tengah jalan di hadapan cucu-cucunya. Dan khotib menegur langsung saat itu. Apa yang terjadi? Sang kakek tidak menggubris, malah cucunya yang malu dan mengambil sampah itu kembali untuk dibuang ke tong sampah. Maka bisa jadi segala bentuk kerusakan yang ada di muka bumi ini itu karena kita belum bisa menjadi uswah hasanah bagi keluarga kita. Dan juga aspek berikutnya adalah dari segi pendidikan. Khotib teringat ketika khotib kecil, guru khotib pernah berpesan, jika kalian jalan-jalan ke sebuah tempat dan kalian ingin membuang sampah sementara kalian tidak menemukan tempat sampah, kantongi sampah tersebut sampai kalian menemukan tempat sampah. Ini pesan yang sederhana yang disampaikan guru SD kepada muridnya. Namun dari pesan sederhana tersebut, sejak kecil sampai detik ini, hampir dipastikan khotib tidak pernah membuang sampah sembarangan. Kenapa? Karena pendidikan yang khotib dapatkan ketika SD, sang guru mengajarkan hal tersebut, dan itu tertanam hingga saat ini, sampai dewasa. Dan juga yang terakhir, yang tidak kalah penting, dibutuhkan kesadaran dari kita semua sebagai masyarakat Indonesia untuk dapat saling menasehati, untuk dapat saling bekerja sama dalam menjaga lingkungan kita. Semoga Allah Ta'ala membantu kita dalam menjaga lingkungan ini, dan semoga Allah membantu saudara-saudara kita yang terkena banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan juga Sumatera Barat. Semoga Allah bantu mereka dalam menjalin segala musibah dan segera Allah pulihkan apa yang mereka alami saat ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bifadlihi hadana lidinihil islami wastafana thumma assalatu wassalamu sarmada takshan nabiyya zat tuqa muhammada Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Faya ayuhal hadirun, أوصيني نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل وطاعته فقد فاز المتقون كما قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana وتخشعنا وتضرعنا وتمم تقصيرنا يا أرحم الراحمين.
Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma irfa' 'annal bala wal ghala wal mihan wal fitan ma dhahara minha wa ma batan min baladina Indonesia wa min sa'iri biladil muslimina 'ammatan. Allahumma ansul ikhwanana muslimina mustad'afina fi Sumatrah. Allahumma ansul ikhwanana muslimina mujahidina fi Filistin. Allahumma ansul ikhwanana muslimina mujahidina fi kulli makanin wa zaman. Allahumma amin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrallahi akbar. Aqimis shalah.